Kemudian timbul niat saya, karena di pelajaran agama saya waktu itu sudah diajari bagaimana sholat tahajud. Kalau ada permintaan kita khusus kepada Tuhan, hal-hal yang sangat urgen, kita boleh bersolat tahajud. Syarat sholat tahajud itu adalah kalau sudah kita tertidur nyenyak dahulu. Jadi kalau kita tidak pernah tidur sampai tengah malam, kemudian kita sholat tengah malam, itu bukan sholat tahajud namanya, tapi sholat isya. Karena sholat isya itu waktunya panjang setelah maghrib sampai kita tengah malam. Jadi saya tidur, sebelum tidur saya bilang sama Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, saya ada niat, saya mau ada sesuatu yang mau saya minta kepadamu Tuhan. Biarlah saya tengah malam nanti terbangun, saya mau sholat tahajud, saya bilang sama Tuhan waktu itu. Kemudian saya tertidur nyenyak. Habis itu saya terbangun tengah malam, jam 12. Karena memang di rumah itu saya nggak pernah menghidupkan lampu. Karena memang tidak ada uang untuk membeli minyak lampu. Beras aja kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Untuk mencari lauk pauk saya, kadang saya cari burung tengah malam ke hutan-hutan. Jadi saya ambillah sajadah saya daun pisang, karena sajadah saya juga terlihat di mana. Saya ambil sajadah saya daun pisang, saya potong daun pisang itu sebanyak 3 lembar supaya dia luas. Dia 3 lembar supaya luas. Jadi saya enak bersolat tahajudnya. Saya ngambil wudhu ke sungai. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada. Kesempatan ini kita mau mendengar kesaksian dari seorang Bapak yang mana dia telah mualaf sejak dari kecil. Dia bertumbuh di dalam ajaran agama Islam, tapi luar biasa bahwa seiring berjalannya waktu, dia diproses oleh Tuhan menghadapi suka duka kehidupan, kepahitan yang ia alami. Tapi ternyata bahwa ini adalah cara Tuhan untuk membentuk dia sampai dia menjadi pribadi yang kenal Yesus kembali. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara, dia boleh dijamah oleh Tuhan dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini menjadi seorang Kristen yang sangat luar biasa. Dia sudah betul-betul mengenal Yesus. Dia betul-betul hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, semoga dari kisah hidup Bapak ini kita boleh diberi semangat, kekuatan. Ada banyak pelajaran-pelajaran rohani yang akan membentuk kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita dengarkan kesaksian lengkapnya berikut ini. Terima kasih buat Bapak Ibu buat waktunya. Saya akan memberikan kesaksian saya, mengapa saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang awalnya saya berada di ketidakpercayaan ya. Walaupun dahulu waktu masa kecil kami itu sebenarnya kami itu adalah keluarga Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan. Ya, kekristenan kami dulu adalah kekristenan KTP. Hanya karena di aturan negara kita, karena dahulu kalau tidak beragama itu dianggap tidak tepat hidup di dalam Indonesia, tidak sesuai dengan hukum aturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi setiap tahunnya di keluarga kami itu, kakek kami itu jelas melakukan pemujaan, pemanggilan para arwah. Ya, kadang pergi ke kampung memanggil arwah. Kakek saya itu mampu memanggil arwah para leluhur, nenek moyang, dan kami memuja itu. Kami selalu melakukan itu setiap tahunnya. Dan di dalam kehidupan keluarga ini memang karena tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mengenal Yesus Kristus, tentu tidak hidup dalam kebenaran, tidak ada kasih di dalamnya. Jadi tahun 1976 ternyata bapak saya menikah lagi. Dia menikah lagi, dia beragama Muslim. Kemudian di tahun 1977 ibu saya diceraikan, dibuang oleh bapak saya. Dan ketika dia diusir, itulah yang sangat memberatkan buat saya. Dia meninggalkan saya bersama dengan orang tua saya laki-laki dan ibu kedua saya. Dia menangis, dia meletakkan tangan di atas kepala saya sembari mencium saya. Air matanya itu menetes di wajah saya dan membuat saya saat itu sangat sedih sekali, sangat terluka. Bagaimana bisa mungkin kita terima ibu kita disia-siakan oleh bapak kita. Saat itu saya sudah punya adik dari mama kedua ya, karena jadi anak ke-6 lah itu. Adik saya itu dari bapak saya. Saya anak pertama dari ibu saya tersebut. Setelah dia pergi, saya tinggal bersama orang tua saya laki-laki. Saya merasa di situ saya sebenarnya tidak mereka sukai, tidak mereka terima keberadaan saya. Terlebih ibu saya yang kedua itu, karena dia adalah seorang gadis yang dinikahi oleh bapak saya.
Saya tidak disekolahkan, padahal saya sudah wajar sekolah karena sudah umur 8 tahun, ya sudah mau masuk 9 tahun. Jadi saya diperbudak oleh mereka, ya. Saya mengurusin anak mereka, mencuci pakaian dan seterusnya, di ladang, ke ladang, begitu. Tapi saya semakin lama semakin tertekan karena ibu saya ini selalu mempengaruhi bapak saya, supaya bapak saya menghukum saya. Jadi bapak saya sering memukul saya, hampir setiap hari dia memukul saya. Jadi saya otomatis stres. Jadi setelah ibu kedua saya melihat saya stres, dia menaruhkan racun tikus di dapur, tidak jauh dari jangkauan anak-anak, begitu. Karena saya tertekan, saya tidak disekolahkan, saya frustasi untuk apa saya hidup. Saya juga sudah terluka dari kepergian ibu saya, penganiayaan terhadap ibu saya lihat di depan mata saya. Otomatis racun itu saya makan. Padahal racun itu sangat beracun Bapak Ibu, karena memang sering juga digunakan untuk meracun tikus di ladang. Dan tikus banyak yang mati. Tapi setelah saya makan racun itu, saya mencari tempat saya mati, saya cari pohon rindang, pohon beringin, supaya orang tidak kebauan. Jadi pergi saya ke tempat orang yang sangat jarang datang ke situ, supaya orang tidak terganggu, saya pikir waktu itu. Jadi saya tunggu dari pagi sampai sore, sudah malam, kira-kira jam seperti ini juga saya nggak mati-mati. Padahal orang sudah ramai. Di tempat kami itu dulu tidak ada listrik, makanya mereka mencari pakai obor. Waktu mereka manggil-manggil, saya diam aja. Akhirnya saya ditemukan, kemudian saya dibawa pulang. Di situ juga bapak saya sebenarnya mau memukul saya dan mau mijak-mijak saya karena dia merasa dipermalukan, tapi karena saya sudah dilindungi masyarakat saat itu, masyarakat mencegah dia untuk menganiaya saya saat itu. Sehingga saya disidang, kemudian saya sampai terdengar juga ke kakek saya memanggil, dan saya tidak lagi tinggal di tempat bapak saya. Kakek saya ini juga marah sebenarnya karena mempermalukan keluarga. Jadi kakek saya menanyakan apa penyebab saya memakan racun seperti itu. Saya bilang, saya tidak mau hidup tanpa harapan. Saya teraniaya, saya terluka, saya mau sekolah, tapi saya ditelantarkan. Jadi dia bilang, kalau karena alasan seperti itu, biarlah kamu sekolah, kata opung saya waktu itu. Tapi dengan catatan, kalau berhasil, ladang kita, katanya. Jadi kemudian saya diberi ladang waktu itu. Kemudian kebetulan berhasil. Jadi saya tinggal di tempat kakek saya, kemudian saya dimasukkan ke sekolah. Sudah besar saya sekolah waktu itu. Jadi selama di tempat opung saya itu, tentu kita belajar di sekolah itu, karena di sekolah itu juga tidak ada guru agama Kristen, yang ada hanya guru agama Islam. Kita mengikuti pelajaran agama Islam saat itu di situ. Di berselangnya waktu, ya tentu kita makin tumbuh iman kita di dalam Islam karena kita belajar agama Islam, dan kebetulan ibu guru agamanya juga menaruh kasih ya kepada kita, kepada anak-anak murid. Jadi kita betul-betul menghayati, mendalami keyakinan itu. Salah satu keyakinan yang meresap di hati saya waktu itu, kebetulan guru agama itu menceritakan masalah bunuh diri. Dia ceritakan bunuh diri itu adalah dosa yang tidak terampunkan oleh Tuhan. Itu terus saya ingat sampai saya ke SMP. Jadi setelah saya tamat SD, karena saya mau melanjut sekolah, kakek saya tidak mengizinkan saya melanjut ke sekolah. Pertama, dia kehilangan orang yang biasa dia membantu dia, karena kakek saya itu juga tidak ada cucu yang dekat dengan dia. Jadi hanya saya yang ada di depan dia. Jadi dia merasa kehilangan, sehingga dia melarang saya sekolah melanjut. Karena saya berpikir, saya punya cita-cita ingin jadi guru. Semangat ingin menjadi guru waktu itu sangat kuat, sehingga saya memaksakan diri untuk sekolah. Jadi hasil ladang saya jual, saya mendaftar ke SMP Negeri 2 di Tanjung Pura, dan saya diterima di sana. Jadi karena saya melawan opung saya diusirnya, saya pergilah ke rumah orang tua saya, kembali lagi saya ke bapak saya bersama ibu tiri saya. Jadi saya tinggal di rumahnya, kebetulan hari itu berseberangan dengan sungai ya, berseberangan dengan sungai. Saya pergi berenang menyeberangi sungai itu, kemudian tinggal di rumah bapak. Bapak saya waktu itu belum pergi meninggalkan saya, jadi saya masih hidup bersama dengan bapak saya. Saya minta saya bisa boleh tinggal di kandang ayamnya waktu itu.
Tapi bapak saya entah kenapa bisa menerima saya. Kemudian saya sekolah dengan mencari biaya sendiri, saya berjualan. Karena saya bisa membantu orang tua waktu itu memberikan hasil jualan saya, dia senang sekali gitu. Tapi setelah saya kelas 1, dia pertengahan di kelas 1, entah bagaimana ibu kedua saya itu pergi meninggalkan kami semuanya. Dia bawa anak-anaknya. Kemudian bapak saya juga menyusul. Dia bawa juga adik-adik saya semuanya. Sehingga saya tinggal sendirian di rumahnya di pinggir hutan Rumbia waktu itu. Ya. Tapi dia meninggalkan saya, tidak meninggalkan bekal apapun. Tidak mengasih uang, tidak meninggalkan beras apapun, tidak. Jadi kelanjutannya di SMP kelas 2, pertengahan SMP kelas 2. Karena saya terus diteror sama opung saya. Karena dia sudah merasa kecewa dengan saya. Saya stres juga. Saya memang mencari makan saya, itu sering saya mencari ikan tengah malam pakai lampu petromak. Kadang dapat, kadang tidak. Kalau banjir, tidak dapat karena ikannya tidak terlihat. Jadi di situ selalu di bulan musim hujan, mulai dari bulan 9 sampai Desember, itu selalu banjir. Bahkan sekali-sekali itu banjir bandang. Banjir bandang sekarang disebut banjir bandang. Kalau dulu nggak disebut orang banjir bandang, karena itu rutin terjadi tiap tahun. Karena kesulitan hidup seperti itu, karena opung saya juga terus seperti itu mengintimidasi saya jadi frustasi. Saya mau bunuh diri, saya takut. Karena pelajaran agama saya waktu SD, saya ingat sekali dari Ibu Suryani itu. Pelajaran di SMP, sudah juga, belajar agama Islam juga. Saya sudah belajar sholat juga. Saya sudah ngerti sholat, sudah ngerti, tahu saya tata cara sholat. Saya sudah melatih-latih diri sholat. Walaupun tidak sering. Kemudian karena saya frustasi seperti itu, saya menyeberang sungai dengan membawa peralatan lampu petromak dan parang pas banjir besar. Ya saya bilang banjir besar lah. Boleh dibilang juga banjir bandang karena arusnya sangat deras. Sampah-sampah dari pegunungan, karena itu Sungai Batang Sarangan itu tempat saya itu. Barang pisang banyak, balok-balok banyak. Memang sengaja saya menyeberang di tengah malam itu supaya saya ditenggelamkan oleh air itu, oleh sampah-sampah itu. Supaya saya tidak kesannya bunuh diri, supaya Tuhan melihat saya nggak bunuh diri, saya berusaha juga mencegah. Jadi maksud saya antara pertarungan saya dengan sampah itu. Ternyata saya nggak tenggelam, saya nggak mati. Padahal saya sengaja melewati tempat yang paling berbahaya, yang setiap pendatang baru datang ke tempat itu pasti meninggal di situ, kalau dia bermain-main ke situ. Dan dia tenggelam, dan akhirnya di tempat itu, padahal air deras, orang yang tenggelam di situ tidak pernah hanyut. Dan mengambil orang yang tenggelam di situ pun, di kampung itu namanya pawang. Baru dia dapat. Dari tempat tenggelamnya dia nggak pernah pindah. Saya pikir di situ sangat angker, makanya saya melewati tempat itu. Sampai di tepi, di seberang, saya justru menemukan anak bayi yang baru lahir, menangis-nangis, seperti meminta pertolongan. Bayinya saya lihat sehat. Saya datangin, kemudian waktu saya mau menggendongnya, tiba-tiba dia berubah wujud, sangat menyeramkan. Dan dia bergerak ke tempat yang sering orang tenggelam di situ. Dan dia melambaikan tangannya, dia menunjukkan wajahnya yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Jadi, sampai saya di tepi sungai, saya tidak mati, karena saya kelelahan, saya tidur di bawah-bawah pohon pisang. Setelah saya segar, saya kembali lagi ke rumah, menyeberang lagi. Sudah menjelang pagi saat itu. Jadi saya sudah habis akal bagaimana cara saya menghabisi hidup saya saat itu. Kemudian timbul niat saya, karena di pelajaran agama saya waktu itu sudah diajari bagaimana sholat tahajud. Kalau ada permintaan kita khusus kepada Tuhan, hal-hal yang sangat urgen, kita boleh bersolat tahajud. Syarat sholat tahajud itu adalah kalau sudah kita tertidur nyenyak dahulu. Jadi kalau kita tidak pernah tidur sampai tengah malam, kemudian kita sholat tengah malam, itu bukan sholat tahajud namanya, tapi sholat isya. Karena sholat isya itu waktunya panjang setelah maghrib sampai kita tengah malam. Jadi saya tidur, sebelum tidur saya bilang sama Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, saya ada niat, saya mau ada sesuatu yang mau saya minta kepadamu Tuhan. Biarlah saya tengah malam nanti terbangun, saya mau sholat tahajud, saya bilang sama Tuhan waktu itu. Kemudian saya tertidur nyenyak, habis itu saya terbangun tengah malam, jam 12, karena memang di rumah itu saya nggak pernah menghidupkan lampu, karena memang tidak ada uang untuk membeli minyak lampu. Beras aja kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.
untuk mencari lauk pauk saya. Kadang saya cari burung tengah malam ke hutan-hutan. Jadi saya ambillah sajadah saya daun pisang, karena sajadah saya juga terlihat di mana. Saya ambil sajadah saya daun pisang, saya potong daun pisang itu sebanyak 3 lembar supaya dia luas. Ya, 3 lembar supaya luas. Jadi saya enak bersolat tahajudnya. Saya ngambil wudhu ke sungai, kemudian saya pampangkan daun pisang tadi sebagai sajadah saya itu di kamar tengah, di gelap gulita seperti itu. Karena saya sudah hafal semua doa-doa solat itu, termasuk niatnya. Saya ingat, jadi tak perlu lagi saya membaca-bacanya. Syarat sholat tahajud itu adalah 2 rakaat. Jadi setelah selesai 2 rakaat, kita bersolat tahajud, barulah masuk ke giliran kita untuk meminta kepada Tuhan. Karena memang saya meminta berniat supaya Tuhan membunuh saya waktu itu. Saya pikir kalau Tuhan yang membunuh, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membunuh saya, tentu karena saya adalah haknya, miliknya, Dia yang menciptakan saya akan ditempatkannya di surga yang baik, di surga waktu itu. Itulah cara berpikir saya, sekelas anak SMP kelas 2. Saya minta, ya Allah ya Tuhanku, bunuhlah aku sekarang, karena aku tidak sanggup menjalani hidupku. Aku tidak tahan, biarlah aku mati, supaya aku tenang. Saya bilang seperti itu waktu itu. Kalau saya bunuh diri Tuhan, saya akan masuk neraka. Saya yakin sekali itu masuk neraka, saya bilang sama Tuhan waktu itu. Jadi saya tunggu-tunggu tidak ada apa-apa. Semuanya senyap. Bahkan leher saya ini saya buka-buka, kasihkan ke Tuhan begitu. Saya harap tangannya datang menjangkau saya waktu itu dalam pikiran saya. Tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian saya seperti menantang waktu itu. Ya Allah ya Tuhanku, tidak mungkin Kau tidak ada. Kau pasti ada. Dinding-dinding tembok ini tidak akan pernah ada kalau Kau tidak ada. Semua yang di alam ini tidak akan pernah ada kalau Kau tidak ada. Aku tidak akan pernah ada kalau Kau tidak ada. Semuanya ini jadi karena Kau ada. Karena Kau yang menciptakannya, saya bilang. Saya tidak mengenal Engkau ya Tuhan, saya bilang. Tapi Engkau mengenal saya. Karena Engkau yang membuat saya. Saya sudah menunggu dari tadi di sini ya Tuhan, saya bilang. Ya Allah, saya bilang. Kenapa tidak ada jawaban, saya bilang. Kemudian saya diam sejenak menunggu-nunggu. Tidak ada juga reaksi apa-apa. Kemudian hati saya yang menantang tadi, hati saya yang keras tadi melunak. Ya Allah ya Tuhanku, kalau Engkau tidak ingin membunuhku, berikanlah aku jalan, berikanlah aku hidup. Jalan keluar atas hidupku, saya bilang waktu itu. Kemudian tiba-tiba saya kasih tahu, ya Tuhan ya Allahku, Engkau melahirkan aku melewat bapak dan ibuku, tetapi mereka tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap aku, sehingga aku sengsara seperti ini. Kalau memang Engkau berkenan, kalau memang Engkau membiarkan aku hidup, biarlah Engkau yang menjadi bapak dan mamaku, saya bilang. Peliharalah aku, karena bapakku, mamaku tidak bertanggung jawab terhadap atas aku. Itu adalah sebenarnya perintah daripadamu kepadanya, tapi mereka tidak melakukannya dengan baik. Sehingga kembalilah tugas itu kepadamu ya Bapa. Ya Allahku, saya bilang waktu itu. Ya Allahku. Saya belum tahu bilang Bapa waktu itu ya. Ya Allahku. Ampunilah mereka ya Allahku, saya bilang. Waktu saya katakan ampunilah kedua ayah dan ibuku, saya bilang. Tiba-tiba tempat itu lebih terang dari siang matahari. Tembus, seng itu tembus, padahal rumah bapak saya itu seng. Lebih terang dari siang matahari. Saya tidak diizinkan melihat ke atas. Karena mungkin itu kemuliaan Tuhan. Karena kalau saya melihat ke atas mungkin saya mati. Karena kemuliaan Tuhan itu sangat dahsyat. Jadi leher saya ini tidak bisa bergerak ke atas. Padahal saya memaksa bergerak ke atas karena saya terkejut dengan cahaya yang sangat terang itu. Tapi mata saya bisa melihat tembus kemana saja saya mau. Melampaui batas. Bisa tanpa batas saya bisa melihat. Tapi saya mendapat energi sewaktu cahaya itu datang. Menerangi saya. Seperti ada energi yang diberikan kepada saya waktu cahaya itu yang sangat terang itu. Kemudian beberapa menit saya merasakan itu, kemudian gelap, hilang cahaya itu. Tapi saya merasa semangat hidup saya waktu itu. Saya merasa takjub sekali. Saya pikir hal yang tidak mungkin saya pikirkan bisa terjadi, saya pikir. Sehingga semakin takutlah saya kepada Tuhan dan saya semakin mentaati agama Islam saya itu. Memang saya belum masuk Islam ya Bapak Ibu, tapi saya sudah menjalankan iman Islam. Jadi sejak itu saya semakin rajin sholat. Dan memang saya lihat ada bukti-bukti pemeliharaan Tuhan. Ada orang waktu itu mengantar beras buat saya, ngasih uang dan seterusnya. Padahal saya tidak pernah ngadu kemanapun. Tapi mereka seperti digerakkan oleh Tuhan. Sehingga terpeliharalah hidup saya sampai tamat SMP saat itu. Ternak-ternak saya nggak pernah sakit, saya pelihara ternak waktu itu. Jadi hidup saya berubah waktu itu. Sehingga saya bisa ada biaya untuk melanjut ke SMA.
Ternyata di SMA pun bapak saya kurang setuju saya melanjut karena kebetulan bapak saya membutuhkan tenaga saya untuk berjualan di kota, untuk menjualkan hasil-hasil taninya. Saya tidak mau, karena saya mau melanjut ke SMA. Sehingga kami jadi bertengkar, kami jadi tidak bisa lagi kembali gabung. Akhirnya saya hidup mandiri juga. Saya melanjutkan SMA sendiri. Saya menarik beca, kemudian saya pernah masuk penjara karena saya paksa polisinya memasukkan saya, hanya malam saja. Ini penjara Kapolsek ya Bapak Ibu, bukan penjara Menkumham ya, penjara Kapolsek. Jadi gara-gara itu saya jadi anak angkat Kapolsek. Saya dipelihara oleh Kapolsek, diangkat menjadi anak angkatnya. Jadi dialah yang membiayai sekolah saya dan biaya hidup saya. Dan biaya narik beca saya kumpulin untuk kuliah. Biaya kuliah rencana saya, karena saya rencananya mau kuliah memang. Jadi di SMA kelas 3, saya datang lagi kepada Tuhan, kepada Allah saat itu dengan sholat tahajud, karena saya tahu saya bodoh. Saya pikir harus pertolongan Tuhan lah untuk bisa meluluskan saya ke perguruan tinggi negeri. Kalau di swasta mungkin karena biayanya besar, nggak mungkin sanggup saya seperti saya ini, saya pikir. Jadi di kelas 3 itu saya sholat tahajud, mau ujian nasional, saya sholat tahajud. Waktu saya selesai sholat tahajud, tiba-tiba saya tertidur nyenyak di tempat sajadah saya. Kemudian saya melihat manusia gagah perkasa datang dari tempat yang maha tinggi. Saya tak bisa menjangkaunya, saya tidak bisa, tapi saya hanya melihat ada tempat yang maha mulia di sana. Dia turun, ya, dia memperlihatkan kasihnya, dia memegang tangan saya. Tiba-tiba sama seperti energi yang saya terima waktu saya sholat tahajud di SMP kelas 2 itu, masuk ke tubuh saya. Dan roh saya mengenal dia, pikiran saya menolak dia. Roh saya menyuruh menyembah dia waktu itu. Di pikiran saya karena memang sudah dijejali pengajaran-pengajaran, kalau datang mimpi-mimpi seperti itu adalah setan katanya. Jadi di otak saya dengan di hati saya seperti bertentangan. Tapi saya hanya merasakan energinya itu. Kenapa energinya itu membuat saya tidak takut akan masa depan. Seperti semangat hidup saya tinggi. Itulah yang membuat saya waktu itu bertanya-tanya. Cuman karena dia tidak memperlihatkan bekas penganiayaan di tubuhnya, saya justru makin percaya Islamlah yang benar-benar saya sudah berada di agama yang benar. Sedikit mundur Bapak Ibu, saya terlupa. Saya Islamnya itu resmi di kelas 1 SMA. Karena saya pernah curhat dengan kepala sekolah saya. Saya sudah sejak kecil, sejak SD, ingin masuk Islam secara resmi Pak. Kepala sekolah, saya bilang kepala sekolah saya dulu namanya Pak Muhammad ya, Muhammad Syarif. Jadi saya kasih tahu, saya udah Islam tapi belum pernah diislamkan secara resmi. Karena keadaan kehidupan saya seperti ini Pak, saya bilang. Akhirnya dibawa saya ke rumah kepala sekolah saat itu. Di sana dibikin acara syahadat, dipanggil ustadz untuk mengislamkan saya. Walaupun saya sudah sering baca syahadat, karena kan kalau sholat itu sudah pasti wajib ada syahadatnya. Jadi saya Islam resminya itu di kelas 1 SMA. Berlanjut dengan waktu saya masuk kuliah, saya lulus kuliah. Sebelum masuk itu saya jadi gelandangan di Kota Medan, dengan harapan saya bisa mengumpulkan uang lagi sebagai tambahan tabungan saya selama 3 tahun. Sebenarnya cukup untuk belanja saya 1 tahun kuliah, tapi karena saya menunggu masuk kuliah, ada 1 bulan lebih itu menunggu masuk kuliah, saya jadi gelandangan di Kota Medan. Naik sepeda saya yang dari kampung dulu, saya bawa, saya berkeliling-keliling di Kota Medan itu, malam tidur di trotoar sambil jual koran. Pagi saya jual koran, malam saya sering tidur di trotoar di tempat-tempat yang tidak bisa kena hujan. Waktu ada orang mengusir saya di trotoar yang satu, saya pergi mau ke Jalan Sisingamangaraja, karena saat itu sedang pembangunan drainase parit. Jadi saya pikir saya bisa tidur di got air itu. Sebelum ada airnya saya bisa tidur di situ, jadi nggak kena hujan saya pikir. Jadi saya melewati Jalan Deli. Di Jalan Deli itu ada pemuda Pancasila. Pas saya lewat, saya diteriaki maling. Saya diteriaki maling. Saya dipukuli, hampir mati saya dipukuli oleh mereka. Uang saya diambil semuanya. Tabungan saya selama 3 tahun itu habis mereka ambil semuanya. Kemudian saya dibiarkan setelah saya sekarat. Habis itu saya pergi ke tempat lain, arah ke Tembung saat itu di simpang TPRI ya. Saya di sana jumpa lagi OKP, tapi OKP di situ baik. Saya ditampung di situ, saya ceritakan kehidupan saya karena mereka lihat saya memar-memar, kepala saya benjol-benjol, baju saya berdarah. Mereka menolong saya. Entah bagaimana, karena saya ceritakan kehidupan saya kasih tahu di mana ibu saya. Mereka memaksa saya untuk diantar ke rumah paman saya, tulang saya, karena ibu saya di situ. Jadi sampai di sana
saya cari, ketuk-ketuk pintu. Saya pikir orang lain karena udah lama nggak jumpa. Ternyata itu mama saya, ibu saya. Kenapa kamu? Dibilang ibu saya waktu itu. Saya ke Medan mau kuliah, Mak. Uang saya, tabungan saya sudah habis diambil orang. Hanya dua lah pilihan saya, kuliah atau menjadi orang gila. Jadi kebetulan mama saya berbelas kasihan waktu itu, dia bilang, saya yang menguliahkanmu. Itulah yang membuat saya senang waktu itu. Kemudian saya, waktunya masuk kuliah, semua biaya kuliah saya dibayar oleh mama saya, ibu saya. Tapi saya merasakan keluarga ibu saya ini kurang menyenangkan, kurang senang atas kehadiran saya. Karena saya tahu mereka itu sangat kecewa, sangat sakit hati. Karena ibu saya mereka dibuang oleh bapak saya itu masih muda waktu itu. Masih berumur 25 tahun waktu itu. Tahun 77 itu masih berumur 25 tahun. Jadi mereka sangat kecewa sekali. Dan mereka sangat tidak suka kehadiran saya. Karena mereka pikir saya akan menyusahkan ibu saya. Tapi karena memang saya ingin kuliah, saya paksakan aja keadaan itu. Begitu. Di tahun 1992 di awal-awal, disitulah puncak depresi saya. Jadi kalau di semester 1, 2, 3, saya masih bisa memikul beban-beban psikologis dari tekanan-tekanan keluarga ini. Karena saya juga sebenarnya sering dikutuk oleh keluarga bapak saya. Jadi kutukan itu membebani pikiran saya, membebani jiwa saya. Jadi tahun 92 awal saya sangat depresi. Saya seperti orang gila. Saya benar-benar merasa gila, benar-benar gila. Saya bilang, istilahkan itu gila. Jadi saya pergi ke rumah sakit jiwa. Rumah dokternya menolak saya. Belum ada orang sakit jiwa datang sendiri katanya. Pergi aja kamu pulang katanya. Akhirnya saya berpikir sholat tahajud di awal-awal tahun 92 itu. Setelah saya selesai sholat tahajud, saya tertidur nyenyak. Yang mengherankan saya, kenapa saya setelah selesai sholat tahajud, kok saya bisa tidur nyenyak seperti tidak ada beban. Jadi saat tertidur nyenyak itu, tiba-tiba saya melihat sesosok manusia lagi seperti yang di SMA itu. Dia sudah mendekat ke saya, tapi saya tangan saya ulurkan ke dia. Tolonglah aku. Saya memang, kalau dalam mimpi itu saya selalu manggil dia Tuhan. Kalau di otak waras seperti ini, sadar seperti ini, saya hanya bilang Nabi Isa, Salmasi. Jadi sampai paginya saya merasa tenang. Asal ada dia, saya merasa damai, saya merasa tenang, seperti tidak ada kekurangan satu apapun. Begitu. Saya hiraukan aja. Besok malamnya saya lanjutkan lagi. Karena setelah kita menghadapi kenyataan ini, kembali lagi masalah itu. Tidak hilang masalah itu. Sehingga saya tertekan lagi. Malam sholat tahajud lagi saya. Setelah saya sholat tahajud, tertidur lagi nyenyak. Waktu tertidur nyenyak itu saya lihat dia dekat. Semakin dekat. Seperti mengunjungi orang sakit. Saya melihat diri saya di situ sakit. Saya melihat dia seperti membesuk orang sakit begitu. Saya ulurkan lagi tangan saya. Tolonglah saya Tuhan, saya bilang. Iya, memang di dalam batin saya, di dalam tidur yang nyenyak itu saya menganggap dia Tuhan sebenarnya, tapi kalau real ini enggak terima. Kalau dalam keadaan kita sadar real, saya menolak dia adalah Tuhan begitu. Tapi dalam tidur itu saya memanggil dia Tuhan. Salmasi ya. Jadi begitu juga sholat tahajud saya malam ketiga. Di malam ketiga itu dia memperlihatkan kakek saya, opung saya, namburu saya, bapak tua saya, mereka mengelilingi saya membawa lembing, dengan lembing yang akan dihunuskan ke saya. Jadi waktu lembing itu dihunuskan, saya melihat Yesus Kristus, saya melihat Isa Al-Masih mengambil alih lembing itu. Saya lihatlah dia terlembing, kemudian terlihat oleh saya bekas pakuan di tangannya, kemudian saya terbangun dan saya menangis. Saya menangis waktu itu, saya terdiam, ternyata Isa Al-Masih disalibkan, saya pikir. Kemudian saya tergerak membaca Al-Quran saya waktu itu. Saya tergerak membaca di surat Maryam, ayat 15 sama ayat 33. Di situ dikatakan, diberkatilah kiranya saat aku dilahirkan, saat aku dimatikan, saat aku dibangkitkan. Di surat 34-nya, inilah kisah Isa Al-Masih putra Maria benar adanya. Itu yang memperkuat saya. Sehingga saya mulai ragu, karena ada beberapa ayat memang mengatakan Isa Al-Masih itu mati dan bangkit. Di surat Ali Imran ayat 45 sampai ke 50 dan 55. Dan di surat lain saya lupa, tapi yang saya ingat itu. Sehingga saya sudah ragu.
ayat tentang Yesus diangkat hidup-hidup. Untuk membuktikan keraguan saya itu, saya memilih untuk keluar dari keyakinan saya dan untuk tidak masuk ke keyakinan baru. Maksud saya supaya saya bisa objektif menilainya, sehingga saya bisa memilih mana yang tepat buat saya, mana yang sebenarnya yang benar begitu. Selama 6 bulan saya tidak memperdulikan mata kuliah saya hanya mencari jawaban apa yang menjadi pertanyaan saya. Saya duduk di rak buku agama di perpustakaan Unimed saat itu, IKIP ya. Di rak agama saya mengumpulin buku sejarah Islam, sejarah Al-Quran, dan sejarah Kristen. Jadi terus saya baca setiap hari. Akhirnya saya menemukan saat pengkodekan, saat penstandaran Al-Quran, saya merasa ada kejanggalan. Ya, bagaimana Utsman ingin membuat Al-Quran standar dan Quran-Quran lain dibakar, dimusnahkan, dan mereka juga tidak sependapat dan mereka bertengkar. Sehingga saya pikir ada kesalahan, ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dipahami orang, saya pikir. Yang harusnya sebenarnya Yesus Kristus itu benar-benar mati dan disalibkan, saya pikir. Ada sedikit pesan tersirat di dalam kitab suci ini, saya pikir. Sehingga saya memutuskan untuk memilih, untuk percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia telah disalibkan dan mati dan bangkit. Begitu. Tetapi beberapa hari kemudian saya bermimpi lagi, tapi saya tidak sholat tahajud waktu itu, tapi tidurnya sangat nyenyak. Saya melihat dia datang seperti yang di SMA. Disitulah dia berkata-kata. Dia hanya mengucapkan satu kata aja. Akulah kebenaran. Kau memerlukan aku. Itulah maksudnya. Bukan satu kata ya Bapak Ibu. Saya ralat. Akulah kebenaran, kamu memerlukan aku. Kemudian saya menangis, saya bersujud. Saya takut Tuhan. Karena saya tahu di ajaran keyakinan saya dulu ada hadisnya. Setiap orang yang keluar dari agama itu dan mengikut engkau harus dihukum mati, saya bilang. Saya takut mati Tuhan, saya bilang waktu itu. Jadi beberapa saat kemudian, saya lupa berapa lama itu ya, waktu datang Yohanes Paulus II ke Indonesia, ke Tuntungan, saya pikir saya boleh dibimbing oleh Paulus II saat itu. Itu hanya pikiran spontan Bapak Ibu, walaupun ada orang yang tersinggung dengan pernyataan saya, karena saya bingung. Memang saya sudah baca Alkitab, saya beli Alkitab di LAI Jakarta melalui kantor pos, karena kebetulan ada alamatnya sama saya, alamat LAI, yang membuat saya tambah yakin kenapa uang saya kurang, tapi LAI mengirim juga Alkitab tersebut. Alkitab tersebut saya baca-baca, kok beda, saya pikir memang. Saya sudah sebenarnya sangat tertarik, karena sangat beda. Begitu. Jadi waktu Paulus II itu datang, saya memberanikan diri ke sana, ingin meminta sebenarnya supaya dia membimbing saya. Itulah mungkin ketidaktahuan saya ya, bahwa itu sebenarnya kurang tepat ya. Orang awam seperti itu kok harus Paulus II yang membimbing saya, itu kebodohan saya sebenarnya. Jadi karena saya masih KTP sama di kartu mahasiswa saya Islam, saya tidak diizinkan masuk. Apalagi saya bukan undangan, begitu. Tapi saking kepinginnya saya bertemu dengan Pak Yohanes Paulus II saat itu, saya masuk lewat got air, saya mencuri masuk. Kemudian pas ada acara kebaktian, saya berada di barisan imam paling depan. Ada satu orang saya lihat di situ kosong, mungkin imam itu tidak hadir, satu orang, sehingga saya berdiri di situ. Jadi memang mereka lihat-lihat, tapi mungkin karena kondisi saya kumuh seperti itu, mereka berpikir saya hanya orang gila begitu. Jadi waktu pas acara sakramen, memang sebenarnya itu salah Bapak Ibu, tapi kan itu karena ketidaktahuan saya. Itu sebenarnya melanggar aturan gereja ya. Orang yang belum dibaptis, belum Kristen sebenarnya itu nggak boleh. Tapi waktu itu saya karena nggak ngerti. Jadi pas sakramen itu saya dikasih roti. Kemudian saya lihat bagaimana cara makan roti itu, saya lihat ke sebelah kanan saya. Saya lihat diremukkan baru dimakan. Kemudian waktu saya makan, tiba-tiba saya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam diri saya. Kemudian saya menangis-nangis, menjerit-jerit, Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, tolong selamatkan aku, saya bilang saat itu. Saya menggelupur-gelupur di situ. Saya melihat sepertinya saya binasa kalau tidak datang kepada Yesus Kristus. Itu terjadi spontan sekali Bapak Ibu, refleks sekali. Jadi saya menggelupur-gelupur, dan sewaktu saya menggelupur-gelupur, lama saya menggelupur-gelupur, meraung-raung di situ. Dikira orang saya mungkin kerasukan setan, padahal enggak. Saya hanya merasakan bagaimana malangnya hidup saya
kalau tidak diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itulah yang saya rasakan. Makanya saya meraung-raung di situ, menjerit-jerit memanggil Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Mulut saya bisa mengatakan itu, padahal saya nggak ngerti, gitu ya. Saya juga spontan ya, saya juga bertanya sampai hari ini, kok bisa saya sekaligus memanggil Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, selamatkan aku. Itulah sewaktu itu kejadian. Jadi sampai acara itu selesai, tidak ada orang yang menyapa saya. Akhirnya saya pulang. Saya merasakan kedamaian setelah itu. Saya merasa ringan hidup saya merasa beban saya berkurang. Begitu. Kemudian di rumah saya lihat buku-buku. Ternyata mama saya sekolah Alkitab melalui jarak jauh, surat menyurat. Saya lihat buku-bukunya di situ, saya pelajari. Saya lihat di situ ada buku pertumbuhan rohani saya, saudara. Itulah mula-mula saya baca. Setelah saya baca, bagaimana manusia akan binasa karena telah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan seterusnya. Sehingga Tuhan menyediakan pengampunan, menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus, kata buku itu. Saya persingkat menceritakannya Bapak Ibu. Jadi di situ saya ditawarkan untuk menerima Yesus Kristus. Kemudian saya melakukan seperti yang dibimbing buku itu. Saya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Kemudian buku itu mengatakan, keselamatan itu bukanlah perasaan. Keselamatan itu adalah keyakinan terhadap firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar, bukan berdasarkan perasaan. Jadi kamu sekarang benar-benar telah diselamatkan, kata buku ini. Itulah pelajaran pertama. Jadi bilang buku ini, saya sudah pindah dari kehidupan yang binasa ke kehidupan yang kekal, kehidupan baru. Habis itu pelajaran kedua, itu saya ingat pelajaran tentang berdoa. Dia bilang, kamu telah benar-benar adalah anaknya. Jikalau kamu berdoa kepada Bapa, berdoalah menggunakan namanya. Jadi kemudian, kalau kamu berdoa, janganlah kau sendiri yang berbicara terus kepada Bapa, karena Bapa juga ingin berbicara kepada anak-anaknya. Dia untuk berbicara kepadamu, kata buku itu. Belajarlah mendengar suaranya, kata buku itu. Kemudian saya praktekkan, saya berdoa di ruang tengah waktu itu, di ruang dengan tikar. Saya berdoa, menunggu suara Tuhan. Saya tidak dengar-dengar mulai dari subuh. Saya berdoa itu, saya pesankan ke mama waktu itu, jangan memanggil saya, jangan menegur saya sedang berdoa sama Tuhan, saya bilang. Jangan menyuruh saya apapun, termasuk makan, saya bilang. Nah, jadi saya tunggu-tunggu, tidak ada suara itu. Terus tidak ada. Sampai saya bersujud waktu itu, minta suara Tuhan itu. Kemudian saya tertidur nyenyak di tempat saya berdoa itu. Saya nggak menyadari, saking lelahnya saya menunggu-nunggu. Saya tertidur nyenyak. Nyenyak sekali. Di tengah malam, terjadi gempa bumi. Saya terangkat-angkat, goncang lebih dahsyat dari seperti tsunami saya rasakan waktu itu. Kemudian waktu saya lawan, karena saya tergoncang, saya mau bangun, seujung rambutmu pun tak berkuasa atas hidupmu, kata Tuhan sama saya. Saya nggak tahu itu tadi mana suara itu, saya nggak tahu. Saya dengar, seujung rambutmu pun kau tidak berkuasa atas hidupmu, kalau tidak aku yang memberikan itu kepadamu. Tiba-tiba saya tidak lawan. Setelah saya tidak lawan, saya dengar seperti gemuruh yang sangat dahsyat. Suara itu seperti di pegunungan, seperti di mana saya nggak tahu, tapi saya merasakan suara itu sangat dahsyat. Akulah Tuhan Allahmu. Kau ingin berbicara, aku berbicara kepadamu, kau sudah mendengarnya. Aku ingin kau menyembuhkan. Aku ingin aku menyembuhkanmu, engkau telah kusembuhkan. Kau ingin tahu siapa yang membuat kau sakit, besok pagi akan tahu. Kau akan tahu. Itulah yang kudengar suara itu. Setelah seperti itu hilanglah suara itu. Kemudian saya duduk. Saya lihat satupun botol tidak ada yang terjatuh. Padahal saya kira kalau sebesar itu goncangan, rumah ibu saya itu pun pasti roboh karena rumahnya rumah kayu, rumah tepas seperti itu. Tapi tidak ada satu benda pun saya lihat yang berpindah tempat. Disitulah saya takjub. Luar biasa, saya pikir benar-benar suara Tuhan itu bisa terdengar, saya pikir. Jadi saya sudah mulai belajar Bapak Ibu, berlatih-latih diri menjadi seorang Kristen walaupun saya nggak berani ke gereja. Saya takut karena saya takut diusir, takut ditolak. Jadi saya nyanyi-nyanyi sendiri, cari-cari belajar nyanyi. Jadi nyanyi-nyanyi yang pernah saya dapatkan itu waktu itu adalah pertama kali bersama malaikat di surga, aku menyembahmu. Itulah yang menjadi lagu favorit pertama kali saya percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Karena kebiasaan sholat subuh Bapak Ibu, asal sudah azan saya nggak bisa tidur lagi. Kemudian saya sholat, tapi saya sudah seperti biasa aja, langsung aja bernyanyi menyembah Tuhan. Saya bernyanyi menyembah Tuhan saat itu. Kemudian dari Jakarta kemarin dulu saya baca-baca,
sama buku pertumbuhan rohani saya itu saya baca-baca. Pas lagi saya nyanyi sangat seperti bersekutu gitu, seperti kontak. Tiba-tiba saya dengar suara, itu lembut sekali, tidak gemuruh. Tapi suara itu berada di sekitaran jantung saya ini. Anakku, pergilah engkau ke rumah mama tengahmu, lihatlah apa yang terjadi di sana, katanya. Memang rumah kami menumpang di tanah mama tengah itu. Jadi di tanahnya mama saya membangun rumah dia, jadi tidak jauh dari rumah mama saya itu ke rumah mama tengah, karena satu tapak rumah, hanya beda bangunannya. Saya pikir saya berhalusinasi, saya nggak pedulikan, saya tetap fokus saja menyembah Tuhan, tetap aja fokus bernyanyi. Tiba-tiba dekat jantung saya ini makin bergemetar, makin bergetar dia. Anakku, domba-dombaku mengenal suaraku, katanya. Saya ketakutan. Ya jangan-jangan ini suara Tuhan, saya pikir. Karena saya belum pernah kenal seperti itu kan. Saya ambil Alkitab saya lari kencang ke rumah mama tengah. Karena saya nyanyi-nyanyi kuat-kuat suara saya karena semangat. Nggak tahu saya orang udah rame di rumah mama tengah saya itu. Satu gang itu rupanya udah ngumpul. Mama tengah saya itu rupanya terjatuh dan tidak bernyawa lagi. Jadi saya bingung. Mengapai saya ke sini, saya pikir. Jadi jelas lagi suara Tuhan itu saya dengar. Saya disuruh berkhotbah di situ. Saya bingung, loh kok berkhotbah saya pikir. Saya aja belum Kristen, saya pikir. Jadi disuruh Tuhan saya buka Alkitab. Seperti tangan saya ini memang dituntun Bapak Ibu membuka ayat-ayat Alkitab waktu itu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Begitu. Kuat-kuat saya membacakannya waktu itu di situ. Kemudian Yesaya 1 ayat 18. Dibimbing gitu. Kemudian Yesaya 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Wahyu 3 ayat 20. Setelah Wahyu 3 ayat 20, saya langsung menantang mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Keluarga mama tengah sama bapak tengah ini keluarga Kristen. Hanya abang yang paling tua Islam. Karena menikah sama orang Islam, masuk Islam. Dia juga hadir di situ. Jadi setelah kami berdoa, menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, seperti yang diajari buku pertumbuhan rohani saya itu, saya buat mereka seperti itu. Gitu. Bapak tengah saya nggak mau karena dia sintua. Dan adik-adik itu mau, kakak-kakak itu mau. Setelah selesai itu saya saya membaca Markus 16 ayat 17 begitu. Saya baca Markus 16 ayat 17, tiba-tiba dari dekat jantung saya itu, dari jantung saya ini mengalir air yang sangat deras. Air yang sangat deras ini kemudian mengalir ke tangan saya. Waktu tangan saya digiring ke pas di atas jantung mama tengah saya ini, di atas dadanya. Kemudian bapak tengah saya marah kepada saya, dan dia menampar tangan saya. Dia bilang, kamu ini iblis, pendeta saja nggak berani melakukan ini. Kenapa kamu berani-berani sekali melakukan ini? Saya bilang, Pak Tengah, kalau memang ini iblis, saya tunjukkan Alkitab itu sama dia. Kenapa harus dibaca ini? Kenapa harus diimani ini? Buang saja, saya bilang. Kalau Pak Tengah ingin mama tengah ini hidup, dia akan hidup. Kalau Bapak Tengah tidak menginginkan dia hidup, dia akan mati. Itulah yang dibilang Tuhan. Kalau Bapak Tengah mau percaya, saya bilang. Waktu itu. Kemudian dia takut karena mama tengah ini sudah mengeras dan orang juga sudah dipanggil mau suntik. Sebelum beku kan nggak bisa suntik formalin, nanti nggak masuk. Sebelum dilakukan itu, tiba-tiba bapak tengah saya menarik tangannya, menghalangi tangan saya tadi. Tangan saya ini jatuh pas di atas jantung mama tengah saya ini. Air itu sangat deras, mengalir sangat cepat. Tiba-tiba tubuhnya tadi yang menghitam tadi berubah. Kemudian dia beberapa menit kemudian dia bernapas dan dia duduk. Kemudian saya menangis saat itu karena saya pikir tidak bisa masuk akal saya, dan saya pikir Tuhan menolong saya bisa percaya kepadanya, saya pikir. Karena saya percaya sama Yesus Kristus itu sangat susah, saya pikir. Bagaimana pemahaman kita ini mengakar di kepala kita ini, Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Tapi setelah itu betul-betul saya memahami Yesus Kristus itu adalah Tuhan di saat itu. Itulah keuntungan saya bisa berdoa untuk itu. Jadi, walaupun bapak tengah saya tidak mengakui itu, dia mengatakan bahwa karena doa dialah mama tengah itu hidup kembali sama saya, nggak masalah. Jawab dulu, nanti aja dulu. Jadi, tapi menantunya besok paginya memang jadi percaya sama Tuhan. Jadi, setelah itu saya berpikirlah untuk ke gereja. Saya mulai cari-cari gereja, tapi kebetulan di kampus selalu ada undangan-undangan KKR, saya berani. Saya pikir karena mereka yang undang, saya tidak akan mungkin diusir gitu. Akhirnya saya ikut gereja, di sana saya lahir baru lagi, disuruh berdoa lagi. Kemudian
ikut pemuritan, setelah ikut pemuritan kemudian dibaptis. Jadi setelah dibaptis saya percaya sama Tuhan, kemudian saya masuk sekolah teologi. Jadi mata kuliah saya hancur-hancuran Bapak Ibu. Jadi waktu itu ada undangan KKR di kampus. Kebetulan pendetanya dari Filipina namanya Lorenciak. Jadi saya di sana ikut, ada orang berbaik hati, ternyata ada yang membayari ongkos saya, ikut rombongan itu. Jadi di Brastagi, di Bukit Kubu itu, disitulah acara kami, kebaktian KKR. Temanya di situ adalah masa depan Bapak Ibu, Yeremia 29 ayat 11. Saya pikir untuk saya ini harus tangan Tuhanlah yang bisa membukakan masa depan buat saya. Di otak saya waktu itu hanya pekerjaan, saya nggak tahu ayat itu maksudnya. Saya berpikir itu hanya di bumi ini, di dunia ini. Yaitu saya berpikir adalah pekerjaan, tamat kuliah nanti biar dapat kerja. Sampai di sana berkhotbahlah pendeta itu Yeremia 29 ayat 11. Dia mengatakan masa depan di Yeremia 29 ayat 11. Dia berkhotbah kemudian dia menantang. Dia membuat contoh di Injil bagaimana Petrus taat kepada Tuhan. Kalau Anda tidak ragu sedikit pun seperti si Petrus ini, waktu Tuhan mengatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan jalankanlah jalamu, maka engkau akan mendapatkan bagian dari janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 ini, kata Pak Pendeta Lorenciak waktu itu. Walaupun rasanya tidak mungkin, apalagi kalau kita contohkan, ini adalah saat-saat pulang dari melaut, bukan jam-jamnya melaut, kata pendeta itu. Jadi bagi saudara yang tidak ragu sedikit pun, marilah ke depan, kata Pak Pendeta itu. Kemudian saya berharap benar-benar pertolongan Tuhan. Saya lari sekencang-kencangnya langsung di depan pendeta itu. Tiba-tiba ada hujan yang sangat deras, seperti air yang ada dekat jantung saya ini. Kencang sekali, ada angin yang sangat kencang. Tapi saya melihat pohon-pohon tidak ada yang bergoyang kencang. Tapi saya merasakan angin itu sangat gemuruh, dan hujan itu sangat deras. Tiba-tiba tangan saya mengangkat ke atas, menghadap ke langit. Saya tiba-tiba melihat seperti ada kota yang sangat indah di sana. Seperti ada taman yang sangat indah. Kemudian ada suara yang jelas kudengar. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang telah menerima Yesus Kristus, itulah tempatnya, itulah yang disediakan Bapa buat kalian, buat orang yang percaya kepadanya. Tiba-tiba saya menangis menggelupur-gelupur saat itu. Saya memanggil lagi, Bapak, Bapak, saya bilang, tolong saya Bapak. Gitu. Saya pikir saya hanya masalah pekerjaan. Karena di tahun itu, sebelum saya tamat, isu-isu pengangguran itu sangat tersiar Bapak Ibu. Jadi saya takut sekali menganggur. Tapi Tuhan memberitahukan ayat itu sama saya adalah masa depan nanti. Bukan hanya di bumi ini aja. Artinya di bumi ini juga iya. Tapi ujungnya nanti setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan mendapat bagian di akhirat nanti, di surga nanti. Dari situlah saya paham ayat Yeremia 29 ayat 11 itu adalah Yesus Kristus, adalah surga. Gitu. Di situlah saya paham. Saya pikir dulu tentang dunia ini, saya pikir seperti itu. Kemudian di tahun 94 saya menikah. Kemudian di tahun 2002 lah Tuhan menepati janjinya. Tahun 2002 lah saya lulus CPNS, dapat pekerjaan yang baik. Jadi dari tahun 94 ke 92 saya guru honor-honor. Tapi di dalam batin saya selama saya guru honor, pasti Tuhan nanti akan memberikan pekerjaan yang baik. Itulah terus saya pegang di dalam batin saya. Ternyata memang di tahun 2002 itu Tuhan menggenapinya. Pas Desember itu Bapak Ibu, ujiannya itu di sekitar Oktober, November. Kemudian harusnya pengumumannya di Desember, tapi di Desember itu saya tidak lulus, bermimpi tidak lulus. Tapi malam tahun baru, suara Tuhan aku dengar di dalam mimpi saya jelas mendengar saya dikatakan lulus. Kemudian saya bangun istri saya di tengah malam itu, karena malam tahun baru itu kami nggak bertahun baru, karena bukan karena kecewa nggak lulus, tapi karena tidak sedih aja, karena sedih aja gitu, sehingga kami satu keluarga tidur semua. Tapi di tengah malam itu Tuhan datang di dalam mimpi saya, dan dia mengatakan saya lulus. Saya persingkat aja ceritanya Bapak Ibu. Kemudian saya bangunin istri, kemudian kami berdoa menangis di situ, berterima kasih kepada Tuhan. Saya sudah umumkan saya lulus juga sama saudara-saudara saya, termasuk paman, bahkan paman saya waktu itu ngeledek, dia bilang saya sakit karena terlalu berharap lulus. Saya bilang Tuhan yang bilang, Tuhan gak pernah berbohong, saya bilang. Saya pernah mendengar suara Tuhan, dan apa yang dikatakannya terbukti benar, saya bilang. Gitu. Itulah Bapak Ibu kesaksian saya memang telah diberkati setelah ikut Yesus Kristus. Ya, saya memang waktu menikah pun saya minta bersandar kepada Tuhan supaya dia memelihara keluarga saya, dan terbukti benar. Anak-anak saya juga diberkati Tuhan, mereka sudah sekolah, sudah tamat di luar negeri 2, satu tamat S1, satu masih tamat D3, kemudian dia ngelanjut juga masih di luar negeri, tahun depan tamat, dan anak saya yang paling kecil itu kuliah di Udayana. Dan saya juga pernah ke Jerman tahun 2000
Bapak Ibu sampai 2010. Itulah berkat-berkat Tuhan yang saya terima setelah saya percaya kepadanya. Yang hal saya yang tidak mungkin bagi saya yang seorang tukang becak, seorang tukang cari makanan malam waktu di SMP, nggak mungkin lah saya pikir kalau nggak karena Tuhan yang menganugerahkan itu kepada saya sekarang. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa Dia boleh memilih saya dan menyelamatkan saya. Bagi Bapak Ibu yang benar-benar di dalam persimpangan ingin mencari Tuhan, datang sajalah kepada Yesus Kristus dan Dia benar-benar ada dan Dia benar-benar bisa kita rasakan Bapak Ibu dalam iman kita, dan Dia benar-benar menuntun kita, dan Dia benar-benar bisa merasa kita, suara Dia bisa kita dengar Bapak Ibu. Jadi janganlah ragu kepada Yesus Kristus dan belajarlah kepada Alkitab. Bagi orang yang masih jauh di sana, datanglah ke gereja, mintalah bimbingan kepada pendeta di sana untuk bisa dibimbing kepada Yesus Kristus. Jangan seperti saya mencari kebingungan sendirian. Kemudian sedikit Bapak Ibu, karena ada yang tersinggung di kesaksian saya sebelumnya di Uti Watimena, masalah saya pergi ke gereja Johannes Paulus II. Itu sebenarnya niat saya tidak sedikit pun menista ya Bapak Ibu. Karena di chatnya itu di bawah itu saya baca ada yang tersinggung tentang keberadaan saya yang di upacara Johannes Paulus II di Tuntungan saat itu. Itu hanya spontan, saya tidak ada sedikit niat pun melanggar aturan karena ketidaktahuan saya Bapak Ibu. Jadi yang saya ceritakan tadi masalah saya ikut sakramen walaupun itu sebenarnya sangat tidak dibenarkan Bapak Ibu. Itu karena ketidaktahuan. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mau sebenarnya melakukan itu. Setelah saya tahu sekarang itu salah, saya benar-benar minta maaf. Itulah kesaksian saya. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Baik, Shalom. Terima kasih Pak Leonardus yang sudah membagikan kesaksiannya pada malam hari ini. Puji Tuhan kita diberkati pada malam hari ini. Baik, buat teman-teman yang bergabung, sebelum saya lupa, saya mau bagikan link. Yang mau bergabung bersama kita di sini, monggo, saya sudah bagikan link di link chat. Baik, ini ada Pak Jedi Sutopo. Shalom Pak Jedi, Pak Jedi Sutopo. Ya, shalom, selamat malam Pak Leo. Juga Pak Leonardo. Selamat malam Pak. Luar biasa kesaksiannya. Kesaksiannya luar biasa, saya sangat diberkati. Amin. Kita ini sama dulu. Berasal dari tempat yang sama. Dulu di sana, sekarang ke sini. Ya, amin, harga Pak. Yang harus kita jual, ya. Ada harga yang harus kita bayar. Dan sedemikian mahalnya. Tapi sekarang tidak sebanding dengan berkat yang kita terima, yaitu berkat keselamatan itu sendiri. Ya, puji Tuhan, saya sangat diberkati, Pak Leonardo. Dan saya mengingat masa-masa lalu, dan sekarang pelayanan kami menjadi seperti, tetapi tidak seperti. Ya, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 21 sampai 23. Ya, disebutkan di sana itu pelayanan kami sekarang justru sesudah kami diselamatkan, maka sekarang saya masih tetap seperti ini, tetapi tidak seperti ini. Menjadi seperti, tetapi tidak seperti. Supaya, itu supayanya itu. Supayanya itu, jadi supaya banyak orang yang diselamatkan melalui kita. Itu Pak Leonardo. Ya, jadi Rasul Paulus mengajarkan aku menjadi seperti orang Yahudi, walaupun aku bukan orang Yahudi. Supaya banyak orang Yahudi diselamatkan. Intinya begitu bahasa sehari-harinya. Aku menjadi seperti orang Yunani, tapi walaupun aku bukan orang Yunani, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi pelayanan itu adalah kehormatan, jangan jadi beban. Dan berkat itu tidak selalu kekayaan, berkat itu tidak selalu keberhasilan di dunia, akan tetapi keberhasilan kelak. Kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai kepastian. Karena dulu saya juga sama, tidak pernah punya kepastian. Ya, kalau kita lihat chatnya, ada yang seperti itu. Tapi terus saya beritakan, Tuhan masih menunggu saudara-saudara kita yang mau Tuhan selamatkan. Ya, jadi itu hati Bapak itu tidak seorang pun dibiarkan untuk tidak selamat. Jadi saya hanya mengucapkan terima kasih Pak Leonardo sekali lagi, dan selamat berjuang bagi Injil, supaya Injil diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Hidup kita menjadi kesaksian, dan dalam kesaksian kita ini banyak jiwa dimenangkan untuk dan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, gitu aja Mas Leo. Iya Pak, terima kasih Pak. Amin, amin Pak. Baik, sama-sama Leo soalnya Pak. Jadi keduanya nyaut. Kebetulan nama saya Leo. Ya. Iya. Ini ada siapa nih sekarang? Orang anak Batak nih, anak Batak. Shalom.
Salam Le, Shalom, shalom, ya. mau nanya sama Bapak Leonardus. Ya. Ya, silakan, Pak. Ketika Bapak berpindah keyakinan, bagaimana cara Bapak memberitahu kepada keluarga? Atau bagaimana cara Bapak menyesuaikan kepada keluarga besar? Tentu Bapak nggak sebatang kara kan, ada keluarga besarnya. Contohnya gini Pak, Ya. seperti saya lah. Jadi saya bilang dulu sama mama saya, Mak, aku nggak jadi orang Kristen lagi, aku bilang sama mama saya. Langsung diambil air panas dari dapur, disiram sama aku. Artinya sangat sulit Iya. memberitahu pada keluarga kalau berpindah keyakinan. Nah, yang saya maksudkan adalah bagaimana ketika Bapak konvert keyakinannya, berpindah keyakinannya, bagaimana cara Bapak memberitahu atau apa masalah yang Bapak hadapi dari keluarga lah dulu, dari keluarga besar karena perpindahan keyakinan ini. Itu Pak, silakan Pak. Kalau yang paling sulit, yang paling marah itu Bapak, keluarga Bapak. Jadi keluarga Bapak itu menganggap kita ini sudah tak masuk dalam hitungan, termasuk warisan apa semuanya. Jadi saya nggak pernah mereka bantu apapun kalau setelah itu. Walaupun sebenarnya sebelumnya mereka juga sebenarnya tidak mendukung ya, tidak membiayai saya. Tapi setelah mereka dengar seperti itu, mereka tambah panas, tambah emosi, tambah marah. Kalau di keluarga Mama, karena melihat kejadian yang pas di kebaktian itu, ya acara mendoakan Mama Tengah itu, mereka malah senang ya, malah sepertinya mereka mau ikut Tuhan. Makin bagus mereka justru ikut Tuhan ya, keluarga Bapak Tengah ini. Kalau Mama memang masih ragu-ragu melihat keyakinan saya, dia biarkan aja dulu. Jadi setelah pulang dari kebaktian kebangun rohani yang di Gundaling itulah, malamnya saya bermimpi ada malaikat Tuhan datang kepada saya, dan dia beritahu Tuhan mengutus dia untuk memberi bekal hidup saya. Kemudian besoknya saya dari kampus, dari tempat kos saya pergi ke rumah ke tempat Mama saya suruh Mama itu bertobat. Udah Mak, jangan lagi Mama berdukun-dukun, tinggalkanlah semua dukun-dukun Mama itu, saya bilang. Ikutlah Mama ke gereja, biar dibaptis, biar dimuridkan lagi Mama, saya bilang. Gitu. Jadi nggak benar lagi Mama ini, walaupun Mama Kristen, sebenarnya Mama udah murtad, saya bilang. Itu yang saya bilang sama Mama saya, kemudian dia ikut belajar lagi, balik lagi dari awal, kemudian dia dibaptis. Setelah dibaptis, kakinya yang pincang sembuh. Itu yang membuat dia tambah percaya dan tidak mau lagi dia bertanya ke dukun begitu. Memang Mama saya ini karena hidupnya seperti itu, tertekan, dia mendoakan Tuhan pada saat dia agar mendapat pertolongan, tapi justru dia tersesat gitu. Itulah dengan keluarga. Yang paling berat itu dengan kawan-kawan di kampus, karena saya waktu itu kan sering ikut grup-grup ya, himpunan mahasiswa waktu itu. Ada teman saya namanya si Firdaus, waktu saya PPL, praktek pekerjaan lapangan, praktek mengajar, dia selalu memaki-maki saya, menghujat saya, mengkafir-kafirkan saya. Waktu itu saya marah sekali, tapi marah dalam kasih. Saya bilang, saya sendiri pun kalau tidak ditolong Tuhan, saya mungkin tidak bisa percaya kepadanya. Saya bilang, kamu karena nggak tahu aja, karena Yesus Kristus itu sudah menyelamatkanmu, teman. Saya bilang, kawan, saya bilang. Cuman kau nggak tahu. Saya bilang pun yang dari Alkitab ini, kamu bilang itu sudah dipasukan. Saya bilang. Dia bilang memang saya tidak akan percaya dengan kata-katamu itu. Saya tantang dia, dengan apa kamu bisa percaya, saya bilang. Tapi dia waktu itu, kalau bisa diturunkan hujan, waktu itu dia menantang sekali waktu itu. Dia menganggap remeh sama Yesus Kristus waktu itu. Kalau memang dia bisa turunkan hujan waktu itu, sambil ngecek memang. Saya bilang ya, tengah malam nanti dia akan memberi hujan, saya bilang. Jadi waktu itu pas lagi PPL itu, malam itu kami tidur, dia tidur di lantai bawah, kamar bawah, saya di atas. Tengah malam, saya merasakan ada manusia di kamar saya itu. Tapi saya dengar suara, anakku, turun kamu ke bawah, bangunin si Firdaus. Karena saya tidur nyenyak, saya seperti dipegang badan saya ini membangunkan saya gitu. Saya terkejut. Tapi saya tahu itu Tuhan. Walaupun saya ragu, saya cari-cari ke kolong tempat tidur nggak ada apa-apa. Tapi suara itu jelas saya dengar seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian saya turun, saya ketuk pintu kamar si Firdaus, nggak bangun-bangun juga dia. Kemudian karena pintu kamarnya tidak dikunci, saya masuk ke kamarnya, saya cubit kakinya supaya dia terbangun. Kemudian dia bangun, kami duduk di ruang kamar, di ruang tamu. Saya suruh lihat jam. Jam itu sebelum jam 12 memang kami menunggu Tuhan akan menurunkan hujan seperti yang kau tantang tadi, yang kau seperti yang saya janjikan jam 12. Jadi pas jam 12, pas semua jarum jam berada di jam 12 itu terjadi petir yang sangat kuat. Kami dua terkejut. Kemudian hujan sangat deras. Tiba-tiba dia berdiri, dia menyalam saya, dia memeluk saya, dia minta maaf sama saya. Itulah salah satu contoh tekanan-tekanan yang dapat dari teman-teman mahasiswa. Akhirnya karena dia yang paling radikal waktu itu menghujat saya, karena memang teman akrab waktu di himpunan mahasiswa waktu itu,
karena tiba-tiba saya menyeberang, dia marah besar. Tapi sejak hari itu dia menjadi sahabat saya, walaupun dia susah percaya kepada Yesus Kristus. Memang percaya kepada Yesus Kristus itu susah, saya mengalami juga. Jadi saya maklum, saya mengerti gitu. Jadi janganlah bosan-bosannya kita mengabarkan Yesus Kristus. Soal hasilnya Tuhanlah yang bekerja. Saya pikir begitu. Jadi memang gelora kita mengabarkan Yesus itu nggak berhenti. Sampai hari ini nggak berhenti. Di mana saya duduk, pasti saya ceritakan Yesus Kristus. Saya juga heran. Makanya kalau ada teman-teman muslim benar-benar panggilan Tuhan, kadang-kadang sampai masuk penjara pun mereka. Karena memang itu asli. Tuhan itu nggak bisa didiamin, dia rohnya itu terus bergelora dalam hidup kita. Itulah ya Pak, pertanyaan mengenai penganiayaan itu pasti ada Pak, pasti. Itu pasti ada. Dari keluarga, sebelum kita percaya sama Yesus pun juga penganiayaan itu ada. Gitu. Itu Pak. Oke Pak, terima kasih. Hanya untuk berbagi itu aja. Makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Iya. Terima kasih buat anak Batak. Baik, kita lanjut ke Oki Depari ya. Oki Depari, shalom. Halo Bang Leo. Ya, shalom. Selamat malam. Saya langsung ke narasumber ya Bang Leo ya. Ya, lanjut Pak, lanjut. Selamat malam, salam Pak Leonardus. Salam Pak, salam. Saya terberkati atas kesaksian Bapak ini. Amin Pak, amin. Saya mau tanya boleh? Boleh Pak, silakan Pak. Memang dari awalnya, dari orang tua memang Bapak Muslim Pak, dulu Pak ya? Saya sudah bilang di awal Pak tadi Kristen, keluarga Dari Kristen, opung-opung. tapi tidak. Ya, dari opung-opung kami Kristen, tapi Kristen apa dulu, zaman dulu, Kristen yang administratif. KTP. Ya, karena buktinya Oh, kami gitu ya, setiap bulan tertentu kami melakukan pemujaan. Pemanggilan para arwah gitu Pak. Iya. Dengan medium-medium Oh, gitu, berarti- air kelapa. Oh iya. Berarti ya Bapak ini Kristen Pak ya? Awalnya memang di Kristen, cuman nggak Ya, mengikuti Yesus gitu kira-kira. ya tidak bertumbuh dalam keimanan Kristen Pak. Hanya sebagai administratif aja. Iya. Ya, Oh gitu Pak ya. ya makanya Tahun berapa Bapak kan dibaptis, Pak? ya Tahun berapa Bapak dibaptis? Percaya Tuhan Yesus? Oh, saya dibaptis tahun 92 di sekitar Juli Agustus, Pak. Tahun Oh gitu ya, udah lama ya. 1992. Ya, sudah lama. Ya, di Tuhan. Ya. Oh, jadi Jadi ya marga Pak, apa Pak? Ya? Simarmata, Pak. Simarmata. Jadi Oh, wakil Simarmata. bupati di Langkat sana tahun Ya. berapa itu? Nah, itulah dulu bapak saya namanya Ahmad Yunus Saragih. Saragihnya itu Saragih Simarmata. Jadi semua keluarga opung saya dari opung kandung saya kecuali 6 guru saya satu itu semua sudah Islam sejak lama. Ya, bahkan opung saya pun waktu itu kalau tidak saya injilin mereka sudah Islam semua. Opung saya yang laki-laki, opung kandung sama opung perempuan. Jadi saya injilin, waktu saya injilin itulah yang membuat mereka bertobat, mereka membuang semua berhala-berhala mereka itu, sesajen-sesajennya itu, arwah-arwahnya itu mereka buang, dan opung saya itu menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamatnya sambil menangis terseduh-seduh waktu itu. Kebetulan saya bawa orang pesantren yang masuk Kristen, yang mirip kayak saya, percaya sama saya, supaya penginjilan saya kuat, saya bawa dia begitu ke Batang Cengal sana, ke Tanjung Pura. Pak Muhammad namanya, Pak Muhammad. Dia kebetulan murtadin juga kayak saya, tapi dia dari Islam asli, dari opung-opungnya, dari kakek-kakeknya memang dia Islam. Bahkan dia dari pesantren. Kalau saya kan tidak seperti itu. Gitu Pak. Oh begitu. Pak Ya. ya. Gitu Ya. ya. Pak Pak. Dapatkanlah Injil Pak, kebenaran Pak. Begitu. Amin Pak. Amin Pak. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ya. Oki Depari. Ya. Oke, kita lanjut ya ke Santo. Shalom Pak Santo. Shalom Pak Leo, shalom Pak Leo Simarmata. Salam Pak, salam. Oh, selama malam memang luar biasa sama diberkati. Semua yang kita harap itu memang luar biasa Pak. Yang Bapak alami pun mulai dari awal dari SD-nya tadi saya tonton sampai ke kuliahnya penderitaan yang luar biasa yang Bapak terima. Ya. Ya. Tapi di saat kita itu di dalam percobaan, tetapi kita itu selalu ada di dalam Tuhan, tetapi kadang-kadang kita ini kan di dalam percobaan ini kita itu meniadakan Tuhan. Maunya kemauan kita bukan kemauan Tuhan, ya. Tapi Tuhan nggak pernah membiarkan kita ya Pak, karena Dia selalu menolong kita ya Pak ya. Tapi Ya, betul. memang luar biasa, sangat diberkati. Apapun nanti, udah berapa lama Pak menjadi PNS Pak? Tahun 2002 Pak, tahun 2002. Sampai sekarang masih aktif ya? Iya, masih aktif. 6 tahun lagi baru pensiun Pak. 6 tahun lagi. Tuhan. Habis Iya. pensiun nanti Bapak kemana Pak? Saya tanya dulu. Rencana saya
sambil mencari apa namanya usaha sambil menginjil gitulah, melayani Tuhan lah saya pikir. Menginjil. Tapi mungkin oh gitu. Tapi kalau gini Pak, karena saya itu Tuhan menolong Bapak mulai dari hal yang kecil sampai yang besar. Tapi kalau berkenan kepada Bapak itu menjadi pendeta lah Pak. Kenapa? Bisa menjadi motivasi kepada orang-orang yang banyak masalah, banyak orang-orang yang banyak sudah hidupnya hancur. Tapi Bapak udah bisa motivasi bagi mereka. Kenapa luar biasa? Dari itu kehidupan Bapak mulai dari kecil itu, walaupun saya ini masih muda, tetapi saya terharum juga. Kenapa? Menjadi motivasi bagi orang lain. Ya, karena dia berkata dengan firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan dan sabar dalam kesesakan, tetapi bertekun di dalam doa. Walaupun dulu Bapak dulu itu beda pemahaman, beda dulu itu yang Bapak imanin, tetapi Bapak selalu setia berdoa, tetapi memintanya hanya kepada Tuhan. Ya, memang itu aku yang paling salut kepada Bapak. Disitulah yang saat ini saya mau belajar dengan Bapak. Karena kenapa? Bapak walaupun Bapak sudah pindah dari dulu dari Kristen ke Muslim, tetapi Bapak selalu bertekun, selalu berharap kepada Tuhan, tidak pernah berharap kepada manusia. Ya, nanti kalau habis pensiun, tapi Bapak selalu melayani. Kenapa? Itu biar luar biasa lagi orang-orang yang ini kebanyakan saat ini, apalagi tahun-tahun ini banyak orang yang banyak masalah, banyak anak-anak muda putus sekolah. Kenapa? Karena mereka tidak ada menemukan jalan keluar atau jalan yang terbuka lagi karena mereka tidak ada yang menunjukkan. Tetapi saya puji Tuhan malam hari ini banyak orang yang menonton tapi luar biasa ya. Dari kesaksian Bapak ini luar biasa. Bahwa banyak anak-anak yang sekarang ini menonton atau dari YouTube itu memang luar biasa. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah bermasalah ini mereka bisa diberkati, bisa dikuatkan lagi. Ya, luar biasa sampai jujur sampai kemiskinan seperti itu Bapak hadapi, tapi sampai saat ini Bapak sudah menuai, sudah itu menuai yang luar biasa sampai anak-anaknya selesai, sampai anak-anaknya kuliah. Itulah yang kita kalau kita itu berharap kepada Tuhan. Itulah kita kalau percaya kepada Yesus. Ya. Kadang-kadang kita itu menghimpit dengan masalah, menghimpit dengan itu apa yang terima, apalagi kutuk sudah menghimpit kita. Di situ yang sering kita nggak pernah terlepas. Tapi saya bersyukur malam hari ini saya diberkati kesaksian Bapak ini ya, luar biasa Pak. Terima kasih, selalu maju terus, melayani, mengijilin di mana-mana, tetapi selalu kuat lah Pak. Ya karena Tuhan menolong Bapak, bukan kalau melalui kekuatan Bapak mungkin pasti tidak sanggup. Tetapi karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup Bapak, makanya itu semuanya itu bisa berbicara dengan kata-kata roh. Sama dengan Yeremia, karena dia berkata kepada Tuhan bahwa bukan engkau yang berkata-kata, tetapi saya berkata-kata walaupun engkau muda. Tetapi Bapak dulu sebelum muda-muda, tetapi Tuhan sudah memilih. Tetapi Bapak tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Iya, nggak ngerti Pak waktu itu. Iya. Oh, puji Tuhan lah Pak. Terima kasih, maju terus Pak dengan selalu semangat. Ya, makasih Pak. Doakanlah Pak. Iya. Ya. Supaya saya setelah pensiun bisa melayani Tuhan penuh Pak. Luar biasa, amin. Amin, amin ya. Baik, terima kasih Pak Santo. Oke, ya, Pak Leo. Ya, shalom Pak, shalom. Baik, kita lanjut ke Pak Mazmur ya. Mazmur 23. Shalom Pak. Shalom Bang Leo. Kedengeran suara jelas ya? Oh, jelas. Iya. Udah. Tadi itu rupanya ininya, settingan di sounds Bang. Oh gitu. Sound, ya tahu, tapi dicobalah sebentar. Oke, jadi kita ke salam ke Pak Leonardus, ke Pak Oki, Pak Santo ya, kita semua yang di room. Ya. Ini maaf Pak Leonardus, jadi saya baru masuk. Jadi waktu Pak Leonardus menjerit gitu ya, berarti kan udah sempat masuk agama seberang beberapa lama. Terus di dalam judulnya ini waktu menjerit, terus akhirnya minta ketemu Tuhan yang sebelah sana. Terus malah ketemu Yesus gitu, itu di dalam mimpi atau penglihatan atau bagaimana? Sorry, saya tadi baru masuk. Gimana itu Pak? Oh, gini Pak. Memang itu adalah isi daripada kesaksian saya mulai dari SMP itu maksudnya Pak. Karena waktu SMP itu saya kan sholat tahajud, minta Tuhan membunuh saya. Tapi ternyata Tuhan tidak membunuh saya, malah dia menerangi saya dengan cahaya yang sangat terang. Jadi waktu itu saya nggak tahu kalau itu adalah dari Yesus Kristus Pak. Gitu. Jadi setelah kuliah lah saya baru tahu. Karena ternyata itu adalah dari Yesus Kristus, Pak. Itulah makanya judulnya seperti itu. Memang saya pernah bertanya sama Tuhan, kenapa nggak dari awal saja kau berterus terang Tuhan? Saya bilang, saya sempat kuat di sana, saya sempat susah percaya kepadamu, saya bilang waktu itu. Memang dijawab Tuhan juga, doa saya itu dia bilang, waktu itu belum tepat anakku katanya. Sehingga aku tahu waktu yang tepat katanya. Makanya saya nangis, kenapa nggak dari awal aja, saya bilang. Dari awal kita bergaul sama Yesus kan enak, Pak. Iya. Itu, iya. Jadi memang Pak Leonardus ya, jadi berapa tahun sempat di agama seberang Pak Leonardus? Kira-kira berapa tahun itu berarti? Semenjak SD sebenarnya keyakinan saya sudah di situ. Tapi karena keadaan itu saya tidak bisa masuk Islam secara resmi. Tapi tapi saya sudah melakukan ibadah itu, keyakinan Islam itu ibadahnya. Saya juga ikut-ikut puasa. Kemudian
di SMA lah saya curhat kepada kepala sekolah saya. Disitulah kepala sekolah saya memfasilitasi saya untuk masuk Islam secara resmi. Kalau hanya pengakuan aja Pak, kan itu hanya pribadi aja, nggak sah dia. Ya. Jadi Pak Leonardus, ya. mungkin saya akan tambahkan, mungkin kita juga sharing semua yang di room di sini sama yang di live chat ya, dengan menyangkut pertanyaan Bapak tadi, kenapa sih Tuhan nggak menampakkan diri secara jelas gitu ya? Jadi kan ke pribadi. Mungkin Bang Leo boleh ini nggak ya, share screen yang saya angkat ini bentar ya? Ya boleh. Ya nanti jadi menunjukkan ayatnya ya. Silakan Bang Leo. Nah itu kan ada, udah kelihatan ya? Udah. Nah ini kan di Yohanes 14 ayat 22 ya, teman-teman. Jadi firman Tuhan di sini kan Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Nah ini sebenarnya yang mau kita tekankan di sini ya, karena saya kan bukan pendeta, saya bukan apologet ya, tapi biarlah kita memaknai sendiri gitu. Ini menyangkut pertanyaan Pak Leonardus tadi. Terus di ayat berikutnya jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia dalam bentuk Roh Kudus atau Roh Tuhan kita ya. Nah, jadi yang kita tekankan di sini, pertanyaan Pak Leonardus tadi itu sebenarnya sama dengan pertanyaan sebenarnya biarpun dia orang Kristen dari lahir, bahkan termasuk teman-teman kita yang di seberang, yang tidak mengerti kenapa Tuhan kita itu kok kayaknya repot-repot amat sih, harus disalibkan, harus begini. Dan ini kan pertanyaan Yudas. Apakah sebabnya Tuhan, maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami? Berarti kan kepada para murid-muridnya aja waktu itu, dan bukan kepada dunia. Artinya kan kalau pertanyaan gampangannya, ya kenapa sih kalau Tuhan Maha Kuasa itu ya tunjukkan aja dirinya kan bisa lebih besar dari dunia kan? Ya kan? Nah ini saya Tuhan, sembah saya. Kan begitu, iya kan? Jadi kan memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang asli sejati itu mau hatinya, bukan ketakutannya. Buktinya apa? Orang Israel sudah banyak melihat mukjizat Tuhan. Iya kan? Yang di padang gurun selama 400 tahun ya. Tapi apa? Iya kan? Kan hanya sedikit saja. Lebih banyak yang mati di padang gurun itu kan, yang masuk Kanaan kan cuma sedikit saja. Jadi artinya kan kita biarpun mungkin melihat Tuhan dalam bentuk fisik atau apa, tapi kan belum tentu hatinya itu ya mencintai Tuhan gitu. Ngerti kan Pak? Kalau memang hatinya sudah kotor, sudah jahat ya, tidak ada pembersihan dosa ya. Mau dia lihat Tuhan langsung, dia takut, tapi kan hanya takut secara fisik. Benar nggak? Secara orang Israel pun dulu takut kan? Tapi begitu ada masalah kan pada mengeluh semua kan? Iya kan di padang gurun kan, makanya akhirnya mereka berputar-putar di padang gurun kan, tidak sampai ke tanah Kanaan. Nah seperti itu loh maksudnya Pak. Jadi memang pertanyaan ini berhubungan dengan ayat ini. Kenapa sih Tuhan nggak tunjukkan dirinya aja sih langsung pada dunia? Ini loh saya Tuhan begitu. Jadi ini harus kita cerna masing-masing bahwa Tuhan itu tidak minta disembah secara fisik, dia minta disembah secara hati. Itu intinya kalau menurut pengertian saya ya. Jadi hati kita harus diserahkan kepada Dia seluruhnya, dan kita harus tunduk kepada Dia, baik hati dan fisik. Oke. Ya, jadi demikian dari saya Bang Leo. Silakan ditanggapi oleh Pak Leonardus. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang benar kata Bapak bilang, karena memang dulu waktu kecil itu, karena saya lihat memang nyata arwah-arwah itu datang, saya berpikir pasti ada kehidupan setelah kematian. Jadi saya bertanya-tanya, pasti ada Tuhan. Dan saya tidak tahu Tuhan itu, saya tidak kenal. Makanya di sholat tahajud itu saya bilang juga, saya tidak mengenalmu. Kau mengenalku karena kau yang membuat aku, saya bilang gitu. Jadi itulah mungkin yang membuat Tuhan berkenan. Walaupun saya nggak tahu, karena kan saya juga melakukan dengan ibadah yang salah ya. Pak Leonardus, berhubungan dengan ayat itu, menurut Bapak ada hubungannya kenapa Tuhan itu nggak mau menunjukkan diri dia ke dunia langsung begitu? Menurut Bapak ada nggak secara jelas? Karena kan mungkin juga manusia kan tidak bisa melihat Tuhan asli kan, karena dia penuh dosa kan. Karena seperti di umat Israel kan kalau manusia nggak bakal bisa melihat Tuhan gitu, karena dia ada dosa gitu loh ya. Jadi dia bisa langsung mati kalau melihat langsung Tuhan gitu loh. Jadi itu yang harus kita tekankan di channel-channel gitu loh. Ya. Iya, betul Pak, betul. Ya. Jadi dia datang dengan melalui firman-Nya, melalui Yesus Kristus lah yang membuat kita nggak mati Pak, justru membuat kita hidup. Betul Pak. Ya, itulah cara Tuhan Pak. Makanya waktu saya sholat tahajud itu yang cahaya terang itu kan saya nggak diizinkan melihat ke atas Pak. Saya nggak diizinkan, tapi saya mendapatkan energi, mendapatkan semangat, dan saya kehilangan rasa takut Pak. Justru damai yang datang. Saya kira waktu itu Yesus Kristus yang datang sama saya Pak. Cuman saya nggak dikasih tahu gitu aja Pak. Justru saya dikasih tahunya tahun 92. Dari tahun 81, kalau nggak salah itu 81-82, 92 lah dia berterus terang. Makanya saya menunggu itu 10 tahun gitu. Saya melihat janji Tuhan sama saya selalu 10 tahun. Waktu saya minta pekerjaan pun tahun 92, tahun 2002 lah baru dikasihnya. Jadi tahun 82 saya di sholat tahajud dapat disinari sangat terang. Tahun 92 dia memberitahukan sebenarnya gitu Pak. Makanya saya pernah tanya sama Tuhan, kenapa nggak dari awal Engkau memberitahu bahwa
seperti ini. Saya bilang Tuhan memang mengatakan belum saatnya karena saya belum bisa gitu. Artinya mungkin saja saya tak mengenalnya, mungkin saya bisa menolaknya. Jadi Tuhan mengatakan akulah yang tahu saat yang tepat, dibilang Tuhan waktu itu. Oke, satu pertanyaan lagi dari saya. Bagaimana Bapak menanggapi dari pihak seberang ini, entah teman atau siapa yang belum percaya dan memang yang sinis ya? Ya mungkin aja kamu ketemu sama jin kafir. Nah, gimana menanggapi pertanyaan begitu? Kan mereka begitu. Gimana? Silakan. Ya, itu yang saya jelaskan sama Pak Sam Bapak apa itu yang di Ibu Watimena, dia selalu ikut melihat kesaksian-kesaksian. Bahwa itu mereka bilang jin, karena waktu SD pun kita sudah ditanamkan itu. Betul. Bahwa itu adalah jin. Saya hanya bisa membedakan karena saya pernah beberapa kali jumpa jin di waktu saya SMP, karena di hutan-hutan begitu, karena kamar saya yang sangat gelap, memang saya pernah beberapa kali ditemui jin. Dan jin itu bukan membuat kita senang dan membuat kita stres, tapi ini membuat kita justru damai gitu. Tidak seperti yang diberikan dunia ini. Siapapun nggak bisa memberikan itu. Itu aja yang saya rasakan. Orang tua kita pun nggak bisa memberikan kedamaian itu dan rasa kepastian itu. Dan saya merasakan kasih itu tumbuh. Kalau saya sebelum mengenal Yesus Kristus, kalau melihat orang lain itu ya tidak ada kasih. Kalau ada orang susah ya saya justru senang melihat orang susah gitu. Saya merasa saya aja yang perlu senang gitu. Tapi setelah ada Yesus Kristus, saya mudah kali berbelas kasihan lihat orang. Itu salah satu. Ya, itulah salah satu membuktikan ini pasti Tuhan yang benar, saya pikir. Dan saya juga menyukai yang benar gitu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih Pak Leonardus. Silakan Pak Bang Leo yang lain, silakan. Oke, terima kasih buat Pak Mazmur. Mungkin kita lanjut langsung ya ke Alexander. Kita 2 menit aja ya, karena kita juga nanti ada lanjut live lagi jam 9 bersama Pastor Tony. Jadi kita persingkat aja ya. Alexander, shalom. Mic-nya Alexander. Oke, Alexander. Apakah tahu ya hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dia. Oke, kita lanjut aja berarti ke Bray, Bung Bray, shalom. Bray. Shalom. Ya, shalom. Nggak mau ngomong panjang lebar lah, cuma buat Bapak Leonardus lah. Aku kasih refnya aja ya, memperkuat iman, Pak. Amin, Pak. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak bisa dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cukup, Bung Leo. Amin. Terima kasih, Bung Bra. Oke, kita lanjut ke Pak Jenner. Hah? Pak tadi udah. Maaf ya, aku mau close. Mau apa Bang Leo? Closing statement boleh Bang Leo? Oh, bentar. Ke Jenner dulu. Ke Jenner dulu bentar, habis itu kita closing statement ya. Oke. Baik. Yo. Pak Jenner. Ya, terima kasih Pak Leo. Ya, sama-sama. Salam semuanya buat kawan-kawan ya, buat narasumber Leonardus ya. Ya. Selamat malam Pak Leonardus. Ya, selamat malam Pak. Ya, sorry, saya baru masuk ini. Cuman tadi saya lihat tagline-nya itu Bapak dari seberang Pak ya, menerima itu gitu Pak ya? Iya, betul Pak. Pertanyaan saya, apakah ada yang melayani atau jarang sendiri Pak oleh Konesis Pak? Awalnya saya datang sendiri Pak, kemudian setelah saya dapat undangan dari gereja, di gereja saya dilayani oleh gereja gitu Pak. Iya. Terus perasaan Bapak sekarang setelah terima Yesus gimana Pak dibandingkan sebelumnya Pak? Sangat sukacita sekali Pak. Artinya memang bukan berarti nggak ada masalah Pak, tapi Tuhan itu selalu saya kasih jalan keluar. Jadi hadiah yang terindah yang diberikan Yesus kepada saya Pak, di samping surga yang saya ceritakan tadi, saya melihat langit terbuka, kota yang indah sama taman yang indah. Di bumi ini saya dikasih pekerjaan yang baik Pak, tahun 2002. Sangat baik sekali pekerjaan, dan pekerjaan ini bisa mensejahterakan anak saya, keluarga saya. Jadi anak saya juga sudah kuliah Pak, di luar. Itu yang hadiah yang paling indah buat saya, mereka bisa tamat kuliah di luar negeri. Dan kedua lagi sedang kuliah memang. Satu di luar negeri, satu di Bali Pak. Itulah hadiah yang terindah saya terima dari Tuhan. Puji Tuhan ya, dahsyat sekali Pak ya. Memang kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan memang pasti kita akan diberkati ya, akan disertai dalam segala hal ya. Jadi saya juga mendapat pengajaran yang baru nih melalui kesaksian Bapak Leo ya. Intinya memang karena kita masih di dunia Pak ya, masih di dalam dunia, masih ada masih ada kedagingan, masih ada masalah, masih ada keinginan. Ya harapan kita semuanya sih tetaplah bersemangat dalam Tuhan Pak ya. Amin Pak. Saya tambahkan sedikit ya Pak. Apa yang saya alami dalam hidup saya, itu saya ajarkan kepada anak saya. Jadi waktu saya mengantar mereka kuliah di
luar negeri di Cina sana, saya bilang sama anak saya, Bapak bukannya orang mampu, pegawai negeri itu terbatas, gajinya pas-pasan. Saya bilang, ada Tuhan yang menolong kita. Jadi saya pun di sana menyerahkan dia kepada Tuhan. Saya sambil menangis, bagaimana Bapak, saya bilang, anakku ini kuserahkan kepadamu, saya bilang. Ternyata di sana dia mendapat kesejahteraan, bahkan dia kadang bisa membantu adiknya kuliah. Jadi dia kuliah sambil dapat kerjaan, tapi kerjaan itu tidak yang saya lihat benar-benar nyata. Dan dia juga pernah merasakan mendengar suara Tuhan, karena saya bilang, setiap ada masalahmu, datang kepada Tuhan, tunggulah dia. Dia pasti bicara, anakku. Ini nggak mungkin tidak berbicara, saya bilang. Saya kasih tahu masalah, jikalau engkau meminta kepada Bapa, sedangkan engkau aja yang jahat, tidak akan memberikan kalajengking ketika anakmu meminta telur. Itu aku kasih tahu sama dia. Dan dia sudah mengaminkan itu, dan ternyata terbukti katanya. Dan setelah tamat, dia juga minta pekerjaan, juga dikasih Tuhan pekerjaan. Dia belum sempat wisuda pun sudah diterima bekerja di perusahaan asing. Waduh, dahsyat sekali Pak ya. Ya, saya lihat benar-benar nyata Tuhan yang benar-benar nyata Tuhan saya lihat menolong anak-anak saya gitu Pak. Itu Pak tambahannya sedikit. Biar didengar teman-teman juga, anak-anak muda yang sedang dalam proses perjalanan mencari kerja, kuliah, jangan jauh-jauh dari Yesus Kristus, melekatlah kepadanya. Itu Pak contohnya. Shalom Pak Janer. Baik. Oke. Terima kasih Pak Leo buat kesaksiannya. Saya kembalikan ke moderator. Sama-sama Leo. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Jenner. Mungkin Pak Oki tadi ya mau menyampaikan ya. Silakan Pak Oki. Terima kasih Bang Leo. Saya mau bacakan satu ayat untuk ayat apa? Boleh Bang Leo, saya membacakan satu ayat. Ayat apa dulu? Ayat Al-Quran apa ayat Alkitab? Oh, Galatia? Kitab. Galatia 5 ayat 1. 5 ayat 1 ya. Sebentar saya tayangkan. Ya, saya bacakan aja Bang. Oh gitu ya, silakan monggo. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk dan perhambaan. Artinya untuk Pak Leonardos, Bapak sudah dimerdekakan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dan itu aja Pak, Bang Leo, terima kasih. Amin Pak. Baik, terima kasih buat Pak Oki, puji Tuhan. Baik, mungkin Pak Leonardos, Pak Masmur mau memberikan sedikit aja mungkin, saya sedikit aja mungkin ini terima kasih Pak Leonardos kesaksiannya sangat memberkati. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, kesaksian Bapak ini sungguh sangat menguatkan iman, sungguh sangat luar biasa bahwa dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen tidak mudah. Ada tantangan, ada banyak kesulitan, tetapi itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menguji kita, apakah kita senantiasa setia di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara bahwa saudara yang percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga hidup saudara dan saya berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.